Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sari, NIM 24212187 dari Rombel S Bahasa Indonesia, Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Alkisah di atas bukit, jauh dari permukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Kehidupan menjanda, ia tidak mungkin menikah lagi. Jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, menyiangi semak, memanen dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut. Ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia tak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya semampai, paras mempesona, dan rambutnya hitam. Darmi juga selalu mengenakan pakaian yang indah dan aksesoris yang menerang. Berbeda dari ibu yang sudah lama tak membeli barang untuk dirinya sendiri. Ia sudah tua pikirnya, tak memerlukan lagi semua hal itu. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia tak seperti dirinya. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesori, dan alat hias. Lama-kelamaan, hanya benda-benda itu yang ada di benaknya. Darmi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya sangat cantik, tapi hanya itu pula yang Darmi lakukan, mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja keras di kebun. Tak hanya pemalas, si cantik pun pemarah. Suatu hari, ibu lupa mengantar pesanan sayur ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong Darmi untuk memasak, tapi saat pulang ternyata Darmi masih bersolek. Jangankan memasak, kamarnya pun masih berantakan seperti saat ibunya tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram karena ibu mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Akhirnya ibu juga yang membuat makanan, kemudian membereskan kamar Darmi. Darmi makin keenakan. Untuk mengambil segelas air saja harus ibunya yang mengambilkan. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangan ke pasar di kaki bukit. Tapi saat menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek hingga mendapatkan keinginannya. Jika ibu tidak punya uang, Darmi marah besar, mengatakan ia kesal dilahirkan di keluarga miskin. Hal ini membuat ibu sangat sedih dan seringkali menguras uang tabungannya. Bagaimanapun, Darmi adalah satu-satunya cinta ibu, anaknya tersayang yang ia besarkan sendiri dari kecil. Darmi makin hari makin keenakan. Untuk mengambil segelas air saja harus memanggil ibunya. Darmi malu memiliki ibu yang lusuh. Satu hari, sisir semata wayang Darmi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir baru, harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Darmi tidak percaya akan selera ibunya. Lagian jika dia ikut ke pasar, dia akan mendapatkan aksesoris yang dia inginkan juga. Akhirnya Darmi memutuskan untuk ikut ibunya ke kaki bukit. Darmi takut kulitnya terkena sinar matahari, membawa daun besar sebagai payung, sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentannya. 1-2 orang melewati mereka dengan memberikan pandangan yang sinis. Dalam benak Darmi itu karena orang-orang merendahkannya. Perihal memiliki ibu dengan berpenampilan kayak pengemis.
kurus dan lusuh. Darmi mengambil langkah cepat meninggalkan ibu di belakang sehingga orang tak tahu wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Kemudian tak disangka Darmi bertemu kawannya di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya, siapa anak muda yang bicara kepada Darmi? Berharap dikenalkan, tetapi Darmi malah memperkenalkan ibu sebagai pembantunya. Hati ibunya pun terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan tangis dan tak mampu berkata-kata. Tahu, ibunya diam dan menerima dibilang pembantu. Darmi mengulangi kata-katanya tiap pada orang yang menyapa. Kemudian Darmi menghabiskan pendapatan ibu di pasar. Darmi sengaja mengikuti ibu jualan sayur lebih dulu agar bisa mengintip penghasilan ibu. Setelahnya Darmi langsung minta uang. Awalnya ibu hanya memberi Darmi uang untuk membeli sisir, tapi Darmi malah memarahi ibunya di depan umum. Sudah lelah akan perangai anaknya, ibu pasrah dan menyerahkan semua pendapatannya hari itu. Entah bagaimana caranya, esok ia membeli bibit dan beras. Darmi girang, ia langsung membeli semua hal yang menarik yang ia lihat. Tetapi setiap ibu menghampiri untuk mengakrabkan diri atau memujinya, Darmi melengos. Beberapa kali ibu mencoba hingga akhirnya tak tahan lagi. Ia biarkan saja. Darmi menghabiskan uang sampai puas. Kecantikan Darmi membuatnya banyak disapa pemuda di pasar, sampai ada yang mau mengantarkan pulang. Bagaimanapun, ibu khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya. Darmi terlihat asik sekali mengobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau mengantar pulang itu. Makin lama, pemuda-pemuda makin mendekat ke putri.